Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada dan selalu keadaan kita selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini anak Umi kita sudah masuk di pembelajaran ke-9 yaitu tentang jenis cedera dan penanggulangannya. Nah, tahukah anak Umi, cedera itu adalah keadaan bagian tubuh yang mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Nah, selalu Umi bilang ketika kita ingin berolahraga, awali terlebih dahulu dengan pemanasan agar terhindar dari cedera. Nah, cedera itu banyak macamnya ya anak-anak Umi. Ada yang dia memar, ada yang dia cedera otot, ada yang dia pendarahan, ada yang dia pendarahan hidung, ada yang dia pendarahan mulut, lalu ada dia kehilangan kesadaran atau pingsan. Nah, itu juga termasuk dari cedera. Nah, di sini cedera yang sering terjadi ketika kita melakukan kegiatan olahraga yaitu memar, cedera otot, ya kan? Otot bisa saja ototnya itu robek ketika melakukan kegiatan olahraga yang itu tadi ototnya terlalu berat untuk menerima beban yang kita lakukan karena kita tidak terlebih dahulu pemanasan. Jadi ototnya terkejut, itulah jadi bisanya cedera otot atau perobekan otot. Nah, lalu di sini ada juga pendarahan. Nah, pendarahan katanya. Pendarahan ini berarti dia bisa terjadi luka ataupun yang keluar di sini pendarahan hidung katanya. Kenapa bisa terjadi pendarahan hidung? Mungkin saja dia ada penyakit lupa Umi. Kok mimisan. Nah, itu kan kalau penyakit mimisan itu penyakit bawaan. Nah, jadi di situ ada juga pendarahan mulut. Nah, cara menanggulanginya misalnya kalau memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Nah, biasanya memar itu karena benturan atau pukulan pada kulit. Ya, pada kulit misalnya di tangan, di lutut, di paha. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan ya. Jadi kalau memar itu dia bentuknya agak sedikit membiru ya, atau bisa jadi kehitaman. Nah, biasanya kalau kehitaman itu dia sudah menuju beberapa hari dia memar baru dia agak menghitam. Nah, kalau memar ini biasanya ringan sampai sedang, pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Nah, jadi kalau memar itu kita gampang aja obatnya. Kalau di rumah anak Umi ada buah pala, nah buah pala itu digiling sampai halus, lalu berikan sedikit minyak makan yang murni ya, bukan minyak jelantah, minyak makan murni. Nah, sedikit dicampurkan ke buah pala tadi yang sudah digiling halus. Nah, oleskan ke tempat bagian yang memar. Nah, itulah dia cara tradisionalnya ya kalau Umi bilang. Nah, ada juga dia kalau kita mau dengan obat apotik ada juga seperti trombopop. Nah, itu boleh dioleskan di bagian yang memar. Tapi kalau dia luka berarti dia harus di pinggir-pinggiran yang luka, tidak boleh ketutupan dengan yang luka olesannya. Lalu di sini ada cedera otot katanya.
Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Nah, otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Nah, berarti di dalam tubuh kita ini semua terdapat otot, walaupun ada tulangnya di dalam di sela-sela tulang ini ada ototnya. Nah, itulah jadinya pentingnya kita berolahraga ketika sebelum melakukan pemanasan sebelum kita melakukan kegiatan inti dalam berolahraga. Nah, otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Itulah tadi bedanya otot tendon dan otot ligamen. Kalau tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Kalau otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Nah, jadi tulang dan persendian kita ini diikat oleh otot. Berarti dalam tubuh kita ini tidak jauh dari otot. Semua yang bergerak ini adalah otot. Makanya perlu kita melakukan pemanasan sebelum gerakan inti dalam olahraga untuk melenturkan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara menanggulanginya, Umi? Kalau cedera otot, ya penanggulangan cedera otot dengan cara mengistirahatkan. Berarti dia tidak boleh melakukan kegiatan tersebut, tidak boleh melanjutkan kegiatan tersebut ketika kita sedang melakukan kegiatan. Misalnya ketika sedang berlomba, berarti dia tidak boleh mengikuti perlombaan, dia harus mengistirahatkan ototnya yang sedang cedera. Nah, cedera otot lain bisa juga seperti kram otot. Nah, itu juga sering terjadi ketika kita berenang, sering tuh terjadi kram otot. Karena apa? Karena kita tidak melakukan pemanasan, kita langsung jebur ke dalam kolam. Nah, penyebab kram adalah bisa saja kelelahan otot. Nah, seperti yang Umi bilang. Jadi kalau kita tidak pemanasan, otot kita terkejut, tiba-tiba melakukan reaksi. Jadi kalau kita melakukan pemanasan, dia kan kalau pemanasan itu gerakannya tidak terlalu cepat, dia rileks. Jadi otot-ototnya bisa melentur. Nah, kurangnya pemanasan dan peregangan. Nah, itulah pentingnya pemanasan sebelum melakukan gerakan inti dan peregangan setelah melakukan gerakan inti. Nah, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Ya, jadi tadi kalau dia kram berarti dia harus diistirahatkan. Lalu di sini ada yang C, yaitu pendarahan. Nah, saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Jenis pendarahannya yang terjadi yaitu tadi seperti Umi bilang, pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Nah, biasanya ini sering terjadi ketika kita melakukan gerakan fight. Ya, itu biasanya seperti pencak silat, taekwondo, karate gitu ya. Mungkin mereka salah sasaran bisa saja terjadi ke tempat yang dilarang. Nah, itulah tadi dia pendarahan, bisa di hidung, bisa di mulut maupun di kulit. Nah, untuk hari ini, lalu yang terakhir yaitu pingsan, yang D yaitu hilang kesadaran ataupun pingsan. Nah, mengapa seseorang dapat pingsan? Keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Nah, korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, dan lapar. Nah, ini sering terjadi dalam olahraga bela diri. Karena apa? Mungkin mereka kalau di dalam bela diri itu ada kelas tersendiri. Jadi dia kelas itu menurut berat badan kita. Nah, bisa saja dia ingin memasuki kelas yang tidak sesuai dengan berat badannya. Jadi dia menurunkan berat badan, tidak makan, lalu dia berlari di bawah sinar matahari biar berat badannya cepat turun, dan dia kelelahan. Nah, itu biasa terjadi pada saat
olahraga bela diri. Nah, anak Umi, untuk hari ini Umi hanya menjelaskan jenis-jenis cedera. Ya, ada apa saja tadi yang Umi bilang? Ya, ada memar, ada cedera otot, ada pendarahan, serta ada pingsan atau kehilangan kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.